Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Andrestianda. Saya dan rekan-rekan saya adalah mahasiswa program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau akan menjelaskan video tentang proses pembuatan pulp mulai dari cooking, washing, dan bleaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ariwardana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teknologi pembuatan pulp 2 yang diberikan oleh Pak Khairul, Pak Aska, dan Pak Radar selaku dosen pengampu. Halo, perkenalkan nama saya Widya Zulfa Aryani. Sebelumnya, pasti kamu udah pada tahu kan apa itu pulp? Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan pulp. Jadi, videonya jangan di-skip ya, dan tonton sampai habis. Baik, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Pembuatan Pulp 2 akan mempresentasikan tentang proses pembuatan pulp. Nah, jadi di sini kami terdiri dari saya sendiri yaitu Niko Andrestianda, ada Ilham Ariwardana, dan ada Widya Zulfa Aryani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses craft cooking. Nah, craft cooking itu apa sih? Craft cooking merupakan proses pemasakan wood chips untuk merusak dan melarutkan zat pengikat serat yang terdiri dari lignin, pentosa, ekstraktif, dan lainnya dengan menggunakan bahan kimia pemasak bernama white liquor. Nah, jadi di sini proses cooking ini merupakan proses untuk memisahkan fiber, di mana pada proses pembuatan kertas, fiber yang diinginkan itu yaitu selulosa dan hemiselulosa untuk dipisahkan dari zat pengotor yang tidak diinginkan. Lalu white liquor itu adalah cairan pemasak yang mengandung NaOH dan Na2S yang terbuat dari reaksi green liquor dengan CaO atau kapur tohor melalui proses recausticizing plant. Nah, jadi di sini white liquor itu adalah cairan pemasak yang kita gunakan untuk proses craft cooking ini. White liquor ini nantinya bisa didaur ulang setelah digunakan. Lalu fungsi cooking. Nah, cooking itu berfungsi untuk melepaskan lignin dari fiber yang terdapat dalam chips dengan menggunakan bahan kimia dan steam yang terjadi dalam digester. Nah, jadi proses cooking itu terjadi di dalam digester atau sebuah tabung ya, bisa kita bilang tabung atau silo. Lalu yang fungsi kedua yaitu ada mengambil dan memanfaatkan ulang sisa bahan kimia. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa white liquor itu bisa digunakan kembali untuk proses pemasakan berikutnya. Nantinya white liquor setelah proses pemasakan akan berubah menjadi black liquor. Lalu black liquor nanti akan diubah, diproses menjadi green liquor, yang nantinya green liquor itu akan direaksikan dengan kapur tohor atau CaO dan akan menghasilkan white liquor kembali. Lalu fungsi yang ketiga yaitu mengirim black liquor atau residu alkali, lignin, dan fiber yang terdegradasi dari proses pemasakan menuju evaporator untuk dipekatkan dan selanjutnya dibakar di recovery boiler untuk mendapatkan high pressure steam dan nantinya dikonversi menjadi power atau tenaga listrik. Jadi nanti steam yang dihasilkan dari proses recovery boiler itu akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu nanti akan menghasilkan energi listrik. Lalu di sini ada tahapan cooking. Ini merupakan diagram dari tahapan proses craft cooking itu. Lalu kita lihat ke penjelasannya. Nah, proses yang pertama itu ada chip filling. Nah, chip filling ini merupakan tahap awal dari proses pemasakan ya atau cooking. Nah, fungsi chip filling di sini itu untuk memadatkan chips dengan menggunakan steam packer untuk mendapatkan yield setinggi mungkin. Nah, jadi pada proses craft cooking ini kita menginginkan hasil yield yang tinggi atau pulp dengan serat yang tinggi, gitu, hasil yang tinggi. Lalu fungsi chip filling yang kedua ada mengevakuasi atau mengeluarkan udara bebas, udara atau H2S dari dalam digester, di mana kita tidak menginginkan adanya H2S di dalam digester. Lalu yang ketiga itu untuk meminimalisir channeling atau naiknya temperatur top digester melebihi dari 105 derajat. Nah, risiko dari channeling itu sendiri adalah chip tidak terpenetrasi secara merata. Jadi kalau chip tidak terpenetrasi secara merata, maka menyebabkan chip yang tidak masak itu dan yieldnya akan menjadi rendah. Lalu unbalanced liquor, dan yang ketiga itu ada digester lain akan delay displacement. Nah, jadi karena ketidaksesuaian
itu tidak rata tadi pemasakan chipnya, jadi mengganggu proses pemasakan berikutnya. Lalu ada membuat suasana vakum di dalam digester sehingga dapat meminimalkan terjadinya vibrasi atau hammering di dalam pipa pengeluaran pulp. Nah, lalu ini ada efek vibrasi. Efek vibrasi itu adalah lepasnya support pipa dan terjadinya benturan satu pipa dengan pipa yang lain. Resiko benturan ini juga sangat bahaya ya, bisa mengakibatkan pipa pecah dan terhentinya sequence. Jadi kalau pipa pecah ya, otomatis sequence akan terhenti dan menghambat proses produksi. Lalu ada tahap yang kedua yaitu impregnation filling. Nah, fungsi dari impregnation filling ini adalah untuk melakukan penetrasi awal liker ke dalam chips. Lalu menghilangkan udara dalam pori-pori chips. Udara yang masih ada di dalam chips itu akan dihilangkan. Lalu untuk membuat permukaan chips menjadi netral. Nah, sebelumnya pH dari chip itu asam ya, sekitar 5 sampai 5,5. Jadi pada tahap ini akan dinetralkan. Lalu mengurangi zat ekstraktif yang ada di permukaan chips. Membuka permukaan lumen sehingga bisa masuk ke dalam. Jadi lumen itu adalah lapisan dalam serat, akan kita buka gitu kan di tahap impregnation filling ini sehingga liker lebih mudah untuk masuk ke dalam. Lalu mengeluarkan fines yang ada di dalam digester agar tidak terjadi penyumbatan pada top strainer. Nah, ini karena kalau fines bereaksi dengan lignin, maka akan menghasilkan koagulan. Nah, koagulan ini dapat menutupi lubang pada top strainer yang nantinya akan menghambat proses produksi. Kemudian untuk membuat suasana vakum dan menghindari terjadinya kavitasi. Nah, kavitasi ini adalah kerusakan pada pompa, dan juga kalau pompanya sudah bermasalah, tentu pada pipa juga akan bermasalah. Lalu pressurize atau menaikkan tekanan di dalam digester hingga 8 bar agar penetrasi alkali ke dalam chips lebih cepat. Nah, itu ibaratnya kalau kita masak nasi, kalau tutup rice cookernya diangkat, kita nggak tutup rice cookernya, nasinya kira-kira bisa setengah hari masaknya. Jadi dengan ditutup, diberi tekanan, maka proses pemasakan akan menjadi lebih cepat karena ada tekanan. Lalu yang ketiga yaitu hot liquor filling. Hot liquor filling ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hot black liquor filling atau HBL yang berfungsi untuk melanjutkan penetrasi black liquor yang tadi sebelumnya di tahap impregnation filling ke dalam chips menggunakan konsentrasi dan temperatur yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lalu mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips dalam bentuk gas melalui degassing valve. Lalu menaikkan temperatur dalam digester mendekati suhu pemasakan, mulai merusak rantai lignin yang ada di dalam chips. Nah, jadi pada hot HBL ini rantai lignin itu perlahan mulai dirusak. Lalu ada hot white liquor filling atau HWL berfungsi untuk melanjutkan penetrasi atau diffusion white liquor ke dalam chips pada bagian bawah digester. Menggunakan konsentrasi dan temperatur yang sangat tinggi. Nah, di sini konsentrasi dan temperaturnya sudah sangat tinggi ya. Lalu mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips dalam bentuk gas melalui degassing valve melalui akumulator 2. Lalu menjaga temperatur dalam digester mendekati suhu pemasakan, merusak rantai lignin yang ada di dalam chips. Lalu proses selanjutnya yaitu heating dan cooking. Nah, ini merupakan proses inti dari proses pemasakan, di mana terjadi proses heating dan cooking. Di sini fungsinya adalah untuk menyamaratakan konsentrasi white liquor di atas, tengah, dan di bawah digester. Keseluruhan di dalam digester itu disamaratakan konsentrasinya. Lalu menaikkan suhu digester mendekati suhu pemasakan. Nah, dari tadi kita membahas suhu pemasakan. Di sini tertulis bahwa suhu pemasakan itu sekitar 151 sampai 153 derajat Celcius. Lalu melanjutkan penetrasi white liquor ke dalam chips menggunakan konsentrasi dan temperatur yang sangat tinggi. Mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips dan melepas rantai lignin. Nah, di sini sudah merupakan tahap utamanya ya, terjadinya proses
pelepasan rantai lignin dari fiber, yaitu dari selulosa dan hemiselulosa yang ada di dalam pulp. Nah, ini kita bisa lihat gambar di sini bahwa kayu itu awalnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lalu dilakukan proses pulping untuk memisahkan lignin dari selulose pulp. Lalu di sini ada tahap displacement. Nah, tahap displacement ini berfungsi untuk memberhentikan reaksi antara white liquor dengan pulp agar fibernya tidak terdegradasi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pada proses displacement ini merupakan proses penghentian atau bisa dikatakan proses penutupan pada proses cooking. Di sini dilakukan agar kalau misalnya proses cooking itu terlalu lama atau tidak segera dihentikan reaksinya, bisa menyebabkan pulp terdegradasi. Semakin banyak yang terdegradasi bersama sisa cairan pemasak atau black liquor, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa black liquor itu terdiri dari sisa alkali, ada lignin, dan ada fiber yang terdegradasi. Nah, efek jika fiber terdegradasi adalah yield-nya menurun atau produksi menurun dan viskositas menurun. Nah, viskositas di sini itu untuk mempengaruhi tensile ya, atau kekuatan dari fiber. Lalu pada displacement ini juga dilakukan pencucian awal pulp dan mengurangi soda loss yang akan terbawa ke washing. Jadi meringankan proses washing juga. Dan yang terakhir itu untuk mengeluarkan lignin dan sisa alkali dari dalam digester untuk dipakai pada digester lain. Lalu proses yang terakhir itu ada discharge. Nah, discharge ini tahap akhir dari proses cooking, di mana berfungsi untuk mengosongkan digester dengan cara mengeluarkan pulp. Jadi pulp itu dikeluarkan dari digester setelah proses pemasakan. Setelah tadi dihentikan reaksinya, maka sekarang dikeluarkan dari digester. Lalu discharge ini juga untuk menjaga konsistensi pulp sekitar 5-6% untuk menuju discharge tank atau blow tank. Di mana tank ini untuk menyimpan pulp yang sudah dikeluarkan dari digester dengan cara menambah dilusi pada bagian bottom digester, bagian bawah digester. Lalu yang ketiga yaitu ada untuk mengurangi soda loss dengan cara menambahkan dilusi. Nah, sekian penjelasan tentang craft cooking. Selanjutnya selanjutnya adalah proses washing, screening, dan decknoting yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ilham Ariwardana. Washing dan screening. Campuran pulp dari digester masuk ke dalam sebuah tangki yang disebut dengan blow tank, discard tank dengan konsistensi 4% dan keluar melalui perangkap rock trap untuk memisahkan kotoran seperti batu dan metal. Kemudian masuk ke fibrilizer untuk memisahkan serat yang menggumpal, lalu menuju knotter untuk memisahkan knot unknot chip. Selanjutnya pulp akan masuk ke alat penyaring screen untuk memisahkan serat yang diinginkan accept dengan serat kasar reject, lalu dicuci dengan alat pencuci washer sebelum disimpan sementara di storage case. Decknoting dan screening. Decknoting adalah proses pemisahan kayu yang tidak masak knot dari campuran pulp hasil pemasakan menggunakan alat yang bernama knotter. Knotter dilengkapi dengan rotor dan screen basket. Screening adalah proses pemisahan sieve serat pulp kasar dengan kotoran lain dari campuran pulp menggunakan alat bernama screen. Campuran pulp masuk ke bagian tengah ruang screen dan terjadi rotasi, sehingga accept pulp terdorong keluar melewati basket filter, sedangkan reject tertahan dan keluar melalui jalur reject di bagian bawah screen. Konsistensi pulp pada tahap screening adalah 5-8%. Washing. Tujuan dari proses pencucian pulp washing adalah untuk memisahkan serat kayu fiber dari cairan pemasak dari digester yang mengandung komponen lignin, unsur dari kayu yang terlarut dengan bahan kimia di dalam cairan pemasak cooking liquid. Sistem washing. Proses pencucian dilakukan berlawanan arah counter current
antara air bersih dan pulp yang mau dicuci. Cara ini sangat bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dengan mengatur kadar solid wet black liquor yang akan dikirim ke evaporator. Sebagai media pencucian adalah air panas hot water atau kondensat clean kondensat. Jenis-jenis washer. Itu yang pertama, vacuum drum washer. Vacuum drum washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wire, media penyaring, dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung filtrat tank. Aliran ini menimbulkan vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Yang kedua, press washer. Press washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dua drum yang berputar dilapisi oleh wire media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas pencuci black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung filtrat tank. Konsistensi pulp yang keluar dari press adalah 32% dan ditambah dilusi menjadi 7-8%. Baiklah, saya Widya Zulfa Aryani akan menjelaskan tentang proses bleaching. Jadi, di dalam proses bleaching ini terdapat proses oxygen delignification atau biasa disebut sebagai ODL. ODL merupakan suatu tahapan proses antara cooking dan bleaching, tempat di mana sebagian sisa lignin dari proses cooking dihilangkan dengan menggunakan gas oksigen dan larutan alkali. Tujuan dari proses ODL ini menurunkan lignin dari 43,9% ke 50% dan mengurangi penggunaan bahan kimia pemutih dalam proses pemutihan atau bleaching. Kemudian ada proses pre-bleaching. Pulp yang keluar dari ODL tadi tidak langsung mengalami tahapan bleaching, tetapi diperlakukan terlebih dahulu di dalam tahapan pre-bleaching. Fungsi dari pre-bleaching ini yaitu membersihkan pulp dari liquor yang terikat, penggunaan bahan kimia kembali dalam liquor, membuat substansi sebagai bahan bakar, dan mengurangi pembuangan atau dilusi pada meal. Tujuan dari pre-bleaching ini yaitu menurunkan soda loss yang terikat ke dalam pulp dengan target kurang dari 12 kg per ADT agar mengurangi konsumsi ClO2. Target yang harus kita capai dalam ODL ini, brightness-nya itu harus 50-52%, konsistensinya harus 30-32%, inletnya 6-7, pressnya 160 bar, dan speednya 8,5 rpm. Nah, di dalam proses bleaching ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama yang dinamakan dengan tahapan D0, tahap kedua EO, tahap ketiga D1, dan tahap keempat D2. Bleaching ini merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oxygen delignification dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti ClO2, O3, dan H2O2 hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih sesuai dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Tujuan dari bleaching ini yang pertama, mendapatkan brightness akhir sekitar 90%, kekuatan pulpnya dengan viskositas 500 cm/3 per kilogram, memperoleh pulp yang bersih kurang dari 2 mm/2 per kilogram kotoran. Di dalam slide ini terlihat perbedaan antara warna pulp, step by step. Step pertama, pulpnya itu berwarna brown, step kedua, pulpnya sudah mulai menguning, step ketiga, pulpnya sudah mulai memutih, dan step keempat, pulpnya sudah bersih dan putih. Tahapan dalam bleaching. Secara tipe, tahapan bleaching itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penghilangan lignin menggunakan ClO2 pada D0 dan D1 stack, menggunakan ozon pada oxygen delignification, menggunakan kaustik dan oksigen pada EO stack. Yang kedua, ada pemutihan pulp menggunakan ClO2 pada D1 dan D2 stack, menggunakan H2O2 pada EO stack. Prinsip bleaching. Yang pertama itu mewarnai unbleached pulp, penghilangan lignin pada tahapan bleaching, dan yang ketiga, lignin yang tertahan pada tahapan bleaching. Di tabel ini ada pulp bleaching chemical, di mana di sini ada stack, nama, dan juga chemical. Mulai dari C itu namanya elemental klorin, chemicalnya Cl2, untuk E alkaline extraction, chemicalnya NaOH, untuk H hypochlorite, untuk D chlorine dioxide, untuk O oksigen, untuk P peroxide, dan untuk Z adalah ozon. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan pulp bleaching chemical yang sering digunakan.
Nah, kita masuk ke tahapan bleaching. Tahap pertama itu adalah tahap D0 yang merupakan tahapan penting dalam proses penghilangan lignin. Proses penghilangan lignin ini dilakukan dengan menggunakan klorin dioksida. Pemakaian klorin dioksida bergantung pada kandungan lignin yang tersisa di dalam pulp atau biasa disebut sebagai kappa number. Semakin tinggi kadar ClO2 yang dipakai, maka brightness yang akan dihasilkan semakin tinggi, namun dapat meningkatkan biaya produksi dan akan dapat mendegradasi selulosa yang menyebabkan kerusakan pada serat. Angka yang menghitung kandungan ClO2 pada tahapan D0 dinamakan kappa faktor. Target kappa faktor itu kurang dari 1,8. Tujuannya mencapai standar kecerahan dalam D0 sekitar 70% dan mengurangi pemakaian ClO2. Cara mencapainya, sesuaikan kappa faktor saat brightness naik atau turun dan selama kappa pos masuk berfluktuasi. Target yang harus kita capai dalam tahapan D0 itu brightness-nya maksimal 70%, pH-nya 1,5-3, temperatur 40-70, konsistensi 10-15, time-nya 0,5-1,3 hours. Tujuannya untuk memutuskan atau memecahkan lignin pada pulp. Cara pencapaian, menjaga brightness pada pos 2 oksigen besar dari 50% dan soda carryover-nya kurang dari 10 kg per ADT dalam Na2SO4. Tahapan yang kedua ada tahapan EOP stack. Tahapan kedua dalam proses bleaching ini berfungsi sebagai penghilangan lignin dengan menggunakan bahan kimia kaustik dan O2 dan sudah mulai memutihkan pulp dengan menggunakan H2O2 atau peroxide. Proses oksidasi kimia seperti klorin, oksidasi, peroksida, dan hypoklorit yang digunakan setelah tahapan ekstraksi merupakan bahan-bahan kimia yang mahal. Konsumsi bahan kimia tersebut menjadi tinggi jika tidak ada tahapan ekstraksi yang mengeluarkan lignin dan beberapa hemiselulosa dari pulp. Bahan kimia yang digunakan dalam tahapan EOP ini, yang pertama itu adalah NaOH yang berfungsi menetralkan pH, membentuk garam sodium, dan reaksi di atas dapat mengaktifkan lignin yang tersisa. Hal-hal yang mempengaruhi penambahan NaOH di EOP stack itu, yang pertama dosis ClO2, yang kedua pH pulp saat masuk ke EOP stack, yang ketiga lignin yang terbawa dari D0 stack. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi penambahan peroxide di EOP stack. Yang pertama, brightness masuk ke EOP stack, pH pulp saat masuk ke EOP stack, dan lignin yang terbawa dari D0. Target yang harus kita capai dalam tahapan EOP stack ini, brightness-nya itu harus mencapai 75-80%. Tujuannya, menghilangkan lignin terlarut dengan kaustik dan mulai mencerahkan pulp. Cara mencapainya, memantau tekanan oksigen dari oksigen plant. Di sini ada EOP stack condition, di mana NaOH-nya itu sekitar 10-20 kg per ADT, pH akhirnya sekitar 10,5-11, temperatur 70-85, waktunya 60-90, konsistensinya 10-13%, tekanannya 0-400, oksigen 3-5, H2O2 1-5, dan MgSO4 0-2. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah kappa number-nya. Jika retention time-nya lama, maka pH-nya tinggi, dan kappa number-nya tentunya rendah. Kemudian kita masuk ke tahapan D1. Tahapan D1 ini merupakan tahapan penghilangan lignin dan merupakan proses pertama dalam pemutihan pulp. Bahan kimia yang digunakan dalam tahapan D1 ini adalah ClO2. Klorin dioksida adalah suatu bahan pemutih yang memurnikan pulp dan memberikan brightness yang tinggi tanpa memberi pengaruh terhadap sifat-sifat kekuatannya. Target yang harus dicapai dalam proses D1 ini, brightness-nya itu besar dari 89,5%, pH-nya 3,5-5, temperatur 55-80, konsistensi 10-15, retention time-nya 2-5 hours. Tujuan dari tahapan D1 ini bebas dari senyawa lain yang mengandung warna lain pada pulp, serta sisa fragmen lignin, efek dramatis pada pengembangan brightness, dan juga tujuannya itu tanpa merusak yield atau kekuatan pulp secara signifikan. Cara mencapainya, pertahankan brightness EOP 75-80%, standar ISO, pH-nya sekitar 4-4,5, temperatur tower EOP lebih tinggi dibanding temperatur tower D0.
Tahapan D2 stack merupakan tahapan pemurnian pulp dengan menggunakan klorin dioksida setelah D1. Target yang harus kita capai, brightness-nya itu besar dari 89,5 sampai 90%, pH-nya 3,5 sampai 5, temperaturnya 60 sampai 85, konsistensinya 10 sampai 15, retention time-nya 2 sampai 5 hours. Tujuan dilakukannya tahapan D2 ini agar pulp itu bebas dari senyawa lain yang mengandung warna lain pada pulp serta sisa fragmen lignin. Nah, itu dia tadi proses pembuatan pulp mulai dari cooking, washing, dan bleaching. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.